Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bicara program pengembangan kompetensi ASN tentu tidak cukup hanya pada ranah planning, organizing, actuating. Kita harus dapat memastikan efektivitas dan efisiensi program. Untuk itu diperlukan suatu pemantauan dan evaluasi program. Ini hal yang sangat penting karena tanpa pemantauan dan evaluasi, bagaimana kita memastikan akuntabilitas dari program pengembangan kompetensi ASN. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Pusbin JF Bangkom ASN Lembaga Administrasi Negara mempersembahkan video microlearning, pemantauan dan evaluasi program pengembangan kompetensi ASN bersama saya Eva Siti Huzaifah. Ada banyak sekali teori terkait pemantauan dan evaluasi. Sebut saja dari UNDP di tahun 2009 yang menyatakan bahwa pemantauan merupakan proses berkelanjutan di mana pemangku kepentingan memperoleh umpan balik secara teratur mengenai perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran program. Frankel dan Anastasia menyatakan bahwa dengan pemantauan kita dapat melacak progres kinerja dari waktu ke waktu. Dengan adanya pemantauan, maka pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang tepat sehingga efektivitas program dan efisiensi penggunaan sumber daya dapat tercapai. Tadi bicara pemantauan. Lalu bagaimana dengan evaluasi? UNDP menyatakan bahwa evaluasi merupakan penilaian secara ketat terhadap program yang telah selesai atau sedang berlangsung untuk menentukan sejauh mana program tersebut mencapai tujuan dan berkontribusi terhadap pengambilan keputusan. Frankel dan Anastasia menyatakan bahwa pada dasarnya evaluasi adalah untuk membantu pengambil keputusan memahami bagaimana dan sejauh mana suatu program bertanggung jawab atas hasil tertentu yang terukur. Nah, dari hasil evaluasi ini, evaluator dapat menilai apakah program pengembangan kompetensi ASN sudah berjalan sesuai dengan rencana atau perlu perbaikan-perbaikan atau mungkin saja program tersebut sebaiknya dihentikan. Tentunya informasi ini sangat berguna bagi pembuat keputusan. Evaluasi dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya menjadi 4 jenis evaluasi. 1. Evaluasi proaktif dilakukan sebelum program dirancang. Tujuannya memberikan informasi yang mengidentifikasi dimensi penting suatu program. 2. Evaluasi partisipatif berlangsung selama pelaksanaan program. Tujuannya memberikan informasi terkait perbaikan berkelanjutan dengan melibatkan penyedia program. 3. Evaluasi pemantauan. Tujuannya memberikan informasi untuk memastikan apakah program tersebut on track dan untuk memberikan dasar penyempurnaan. 4. Evaluasi dampak. Digunakan untuk menilai dampak dari program yang telah dilaksanakan. Tujuannya untuk menilai keberhasilan. Meskipun ada kesamaan antara pemantauan dan evaluasi, namun tetap ada perbedaan. Perbedaan antara pemantauan dan evaluasi antara lain yang pertama, evaluasi ini dilakukan secara teliti dalam prosedur, desain maupun metodologinya. Evaluasi dilakukan terhadap program yang telah selesai atau sedang berlangsung, sedangkan pemantauan melacak progres kinerja atau kualitas dari pelaksanaan program.
Ada banyak sekali manfaat dari pemantauan dan evaluasi. Di antaranya, dengan pemantauan dan evaluasi, organisasi memiliki instrumen untuk memastikan setiap perencanaan program dilaksanakan dengan baik, memantau perkembangan pelaksanaan tiap tahapan sehingga setiap perubahan yang terjadi dapat terkendali. 3. Mengukur keberhasilan capaian dari target program, baik input, aktivitas, output, outcome, maupun impact-nya. Memastikan perkembangan capaian tiap indikator. Kenali sekecil apapun kendala dan hambatan yang harus diselesaikan. Menjamin akuntabilitas, menciptakan transparansi dan tanggung jawab yang lebih besar dengan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengembangan program ke depan, memenuhi pelaporan organisasi dan persyaratan lainnya, serta meyakinkan bahwa program berhasil dan bermanfaat. Bagaimana membuat rancangan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN? Pemantauan dan evaluasi harus dikerjakan, dilaksanakan, dibuat sejak awal merancang suatu program. Saat menyusun rancangan pemantauan, ketahui terlebih dahulu apa saja komponen program, bagaimana pemantauan dilakukan, indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur hasil. Kita dapat menggunakan log form matrix sebagai alat bantu menyusun pertanyaan pemantik dari rancangan pemantauan. Saat menyusun rancangan evaluasi, terlebih dahulu buat desain spesifik dan pendekatan metodologis yang akan digunakan. Kita dapat menggunakan log form matrix sebagai alat bantu menyusun pertanyaan pemantik rancangan evaluasi. Selanjutnya, susun matriks pengembangan rancangan pemantauan dan evaluasi. Kita juga dapat menggunakan log form matrix sebagai alat bantu. Ada banyak model dalam merancang pemantauan dan evaluasi program pengembangan kompetensi ASN. Di antaranya ada model CIPP, ada Measurement Evaluation Model, ada model CSE UCLA, ada model Kirkpatrick. Demikianlah video singkat ini, semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat membangun negeri demi Indonesia tercinta. Salam hangat dari saya, Eva Siti Huzaifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila.